Bisa dilepas aja. Saya tuh dari pulang kampung, jadi ngeliatnya kok masih begini. Bisa beku kalau ini hanya buntu. Naruh sayur tuh Bu, sukanya sayur ini. Iya, bawahnya nggak dingin sama sekali. Oke guys, langsung kita tangani ya. Ini adalah ketemu kulkas yang bloknya sangat tebal sekali ya di bagian evaporatornya, bagian freezernya, dan bagian bawah sama sekali tidak dingin. Ini semua yang ditaruh di sini semuanya pada busuk, terutama sayuran. Jadi ini tidak berfungsi sama sekali. Yang bagian bawah ini seperti almari biasa ya, seperti lemari untuk penyimpanan saja, bukan lemari pendingin. Oke guys, mau kita bersihkan dulu gumpalan es, dan di sini kita akan ukur ya. Sudah mati Bu ya. Jadi jangan langsung kita bongkar. Jadi kita cek bagian modul dulu guys untuk mengatasi kulkas Netsap ya. Jadi kita buka bagian di bawah ini, ada cover modul. Kita buka dan kita cek bagian dalamnya. Lalu kita ambil kabel yang warna pink dan warna abu-abu ya mungkin ya. Saya lupa juga warnanya, pokoknya warnanya itulah. Kalau nggak merah sama abu-abu ya pink sama abu-abu. Nanti kita perhatikan setelah kita buka warna apa yang harus kita ukur. Dan terutama kerusakan seperti ini biasanya sering terjadi kerusakan pada termistor. Jadi untuk penggantian termistor ini bukan asal ganti ya. Nah, katanya sudah pernah di servis kulkas ini, sudah di servis itu hanya 3 hari guys. Jadi 3 hari itu kambuh lagi, jadi bawah nggak dingin lagi. Lalu pemiliknya stop ya, tidak panggil teknisi lagi sampai lama, sampai berbulan-bulan. Baru ini panggil saya lagi. Nanti kita atasi guys, apa penyebabnya. Apakah penggantian termisnya yang salah atau nggak tahu ya, atau ada permasalahan yang lain, timer heaternya rusak, atau fuse-nya putus, atau termisnya yang rusak. Pokoknya ada 3 itu, atau kipas yang rusak ya. Ada 4 jenis itu, kita cek semuanya nanti. Dan yang pertama kita cek termis ya. Kita pastikan termisnya itu terukur 34 ya, 34 atau 37, pokoknya di atas 30K ya, di atas 30K. Pokoknya kalau di atas 30K berarti normal. Misalnya kok nanti nggak ada 30K atau lebih, misalnya sampai ribuan K, itu berarti rusak ya. Atau tidak ada 10K, tidak di bawah, masih di bawah 10K berarti rusak. Nanti coba kita ukur ada berapa K. Ini harus K ya ukurannya ya. Kita ukur. Di sini saya tidak membawa tripod, hanya kita pegang kameranya, kita pegang menggunakan tangan saja. Jadi kita agak sedikit kesulitan untuk pengukuran. Kita akan usahakan kita ukur pelan-pelan ya. Seperti ini cara pengukurannya. Kita perhatikan 2K. Kalau seperti ini sudah dipastikan termis yang rusak ya. Jadi termisnya itu bukannya naik tapi malah turun ya. Itu bukannya turun, itu termisnya itu putus ya, sudah tidak connect, itu aja. Yang jelas tidak connect ya. Kalau tidak connect itu pasti terukurnya semakin tinggi. Seperti itu.
Untuk pengukuran termis boleh listriknya masih nancap atau kita cabut ya. Dan sekarang tanpa terhubung ke listrik ya, kita pegang dulu bagian kompresornya panas atau tidak. Kompresornya hangat biasa, berarti bagus kompresornya. Jadi sekarang saya akan ukur tanpa menggunakan listrik. Itu terutama tentunya sama saja. Menggunakan listrik atau tidak itu sama. Kalau kita ukur pasti terukur hanya 2K ya. Hanya 2K itu berarti rusak guys. Aku sering menemukan kalau rusak itu seperti itu. Biasanya kalau ini mungkin salah pasang termistor bisa. Jadi termistornya ini seharusnya yang dipasang ke kulkas ini harus terukur 1,5 ya, atau 1,4, 1,3 atau 1,6 ya, ini pokoknya sekitarnya itu 1,7. Kalau 1,7 mungkin nggak bisa ya, mungkin di bawahnya itu, di bawahnya 1,5, 1,6 atau 1,4, 1,5. Nah sekarang kita ukur lagi setelah kita cabut listriknya, terukur berapa guys. Kita ukur lagi ya. Ini memang harus jeli untuk pengukuran ini. Setelah ini nanti langsung kita bersihkan dulu. Kita ukurnya susahnya minta ampun herek. Kayak gini ya, kalau kita kerja sendiri harusnya punya asisten guys. Saya tanpa ada asisten ya, jadi saya sendirian saja. Jadi saya itu lebih tenang kalau sendiri ya, kalau perbaikannya ini ya, tetap ya terukur 2K 2K,8. Nah seperti ini cara pengukuran, masih sama terukur 2K ya. Langsung kita bersihkan saja guys, kita bawa ke kamar mandi, langsung kita bersihkan. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll... Selesai kita bersihkan, sekarang kita perhatikan ya, di sini memang pernah diganti kayaknya. Ini sudah diisolasi, berarti memang sudah diganti sama teknisi ya. Katanya hanya baik hanya 3 hari ya, setelah 3 hari kambuh lagi. Kalau menurut analisa saya, kalau 3 hari kambuh lagi berarti termisnya salah ya, mungkin ya, salah pasang mungkin. Coba nanti kita ukur saja. Tapi kenapa kalau dia tidak ngasih garansi ya seperti itu? Padahal saya kalau setiap perbaikan itu saya selalu ngasih garansi ya. Misalnya belum baik ya saya datang lagi. Oke, coba kita ukur saja ya. Seharusnya kalau sudah dicabut dari, sudah kita keluarkan seperti ini ya, dia kalau memang masih asli bawaan itu pasti terukur 1, jadi termis tadi rusak nggak rusak terukurnya sama guys. Kalau posisi seperti ini ya, kita ukur pasti sama juga. Dia juga masih bisa gerak ya, masih gerak tapi rusak seperti itu. Coba kita ukur, terukur berapa.
set me free. Agak susah ya, memang saya tangan satu megang kamera, satunya megang alat ukur. Ini juga kelindungan ya. Ini terukur. Lihat jelas ini, kita yang pas posisinya, kelindungan. Kita ukur yang benar-benar ya, harus jeli ya, untuk pengukuran ini harus benar. Nah ini terukur 8 kilo guys ya, jadi memang benar ya 9 kilo ya, 9 kilo berarti salah ya. Seharusnya kalau sudah kita cabut ini tetap terukur. Ini terukur, mungkin ini termistor 10 kilo ya yang dipasang. Berarti nggak bisa kalau termistor 10 kilo yang dipasang. Jadi harus termistor 1,5. Kalau yang sering nonton channel Warung Samarinda pasti tahu perbaikan kulkas mana yang betul, mana yang salah ya. Jadi untuk yang masih pemula ini wajib subscribe, karena video ini sangat membantu. Di video-video berikutnya sangat membantu. Jadi buat rekan-rekan semuanya harus nongkrongi terus di channel Warung Samarinda. Di channel Warung Samarinda di sini channelnya itu tanpa ada bohongnya guys ya, semuanya itu jujur pokoknya. Saya berusaha buat rekan-rekan semuanya supaya bisa mengerjakan dengan baik ya, bukan asal-asalan. Jadi yang kita sebarkan ini ilmu sesungguhnya, bukan ilmu abal-abal. Oke, kita potong ya, kita potong di sini. Yang ini tidak kita gunakan, kita buang saja. Kita ambil termistor yang baru guys. Termistor yang barunya saya taruh di sini. Mudah-mudahan masih ada sisa ya. Mudah-mudahan masih ada stok. Dan sini adalah stok saya ya. Kita taruh di plastik kresek hitam. Ini adalah khusus spare part yang saya bawa setiap hari ya. Kadang sampai hancur, masih baru sampai hancur karena kita bawa perbaikan setiap hari, kita bawa keluar. Kita tunjukkan guys seperti apa termistor yang mau kita ganti. Apakah fisiknya sama dengan aslinya? Tentunya tidak ya. Yang kita perlukan bukan fisiknya, tapi nilainya ya, nilainya yang kita perlukan, bukan fisiknya. Coba kita ukur. Seperti ini ya fisiknya yang mau kita ganti, tentunya tidak sama. Yang kita perlukan nilainya, coba kita ukur apakah nilainya benar yang kita katakan, yaitu adalah 1,5 ya. Coba. Mudah-mudahan sama. Kalau sama berarti langsung kita pasang, kalau nggak sama ya kita pending, kita harus belanja dulu. Mohon maaf saya menggunakan kaki karena yang satunya memegang kamera tangannya, saya tidak membawa tripod. Nah ini guys terukur 1,5. Kita pasang. Nah ini harus kita usul. Kalau sudah seperti ini pasti jeng guys ya, pasti langsung jeng, pasti sudah tidak dipanggil lagi ya. Udah selesai, sudah kita pasang guys. Nah sekarang setelah kita pasang, kita cek anginnya keluar atau tidak ya. Kita pastikan kipas menyala ya. Jangan sampai lupa setelah kita pasang-pasang ternyata kipasnya belum kita pasang ini. Nah sudah keluar angin semuanya, terasa dingin tangan saya, berarti sudah oke. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Tongkrongin terus di channel Warung Samarinda. Cici.